Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mubarisina mu'allimina wa mujizina Rabbi Allahina wa qadara barak Syekhina Muhammad Muhajirin bin Musa Allah itabasyaru birrahman wa yuhukuhu bil akhirah wa yuklimu hujatahu fil jannah wa yuta'ala bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi wa barakatihi fid dunya wa dunya wa akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa anna Umar radhiyallahu ta'ala kana idza nuhitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib. Dan riwayat darinya dari Anas bahwasanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu adalah dia apabila ditimpa musim kemarau istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib, dia meminta hujan dengan wasilah Abbas bin Abdul Muttalib. Wa qala Allahumma inna kunna nastasqi ilaika bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi amri nabiyyina fasqina fayusqa. Rawahul Bukhari. Dan dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami dulu meminta hujan kepada Engkau dengan wasilah Nabi kami, lalu Engkau memberikan hujan kepada kami. Dan sesungguhnya kami bertawassul kepada Engkau dengan amal Nabi kami, maka berikanlah hujan kepada kami. Fayus'aw, maka mereka diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan hadis itu oleh Imam Bukhari. Ini salah satu dalil yang memperkuat tentang adanya hukum tawassul, baik tawassul bil amal saleh maupun tawassul bil aqdi saleh. Baik tawassul bil amal saleh maupun tawassul bil aqdi saleh. Qala syarih rahimahullah ta'ala, qauluhu kana idza uhitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib, uhitu bi dhamil qalbi wa kasril ha ay asabahumul haq. Berkata oleh syarih rahimahullah ta'ala, perkataannya kana idza uhitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib, itu dibaca dengan doa roh dan tasqah, artinya menimpa kepada mereka oleh musibah. Waqad bayyana Az-Zubair bin Bakar fil Ansar sifatan ma da'a bihi al-Abbas fi hadhihi al-waqi'ati wal waqti alladhi waqa'a fihi dzalik. Dan sungguh telah menjelaskan oleh Zubair bin Bakar di dalam kitab Al-Ansar akan sifat apa yang mendoakan dengannya oleh Abbas di dalam ini peristiwa dan waktu yang terjadi padanya oleh demikian itu. Fa akhraja bi isnadin lahu anna al-Abbas
bihi Umar qala Allahumma innahu lam yunzal balakun illa bidambih wa lam yukshaf illa bitawbah. Maka dia mentakbir dengan isnad baginya bahwasanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib tatkala meminta hujan dengan wasilah dia oleh Umar, dia berkata, ya Allah, sesungguhnya tidak diturunkan satu bala kecuali dengan sebab dosa, dan tidak juga dibukakan kecuali dengan cara taubat. Wa tawajjaha al-qawm bi ilaih di makani minnatikum, dan sungguh telah menghadap oleh kaum kepada untuk menghadap kepada. Ini kata Abbas bin Abdul Muttalib. Limana karena kedudukan aku min nabiyika dari nabi. Jadi kata Abbas, wahai Allah, kaum pada datang kepadaku untuk aku berwasilah, aku berdoa kepadamu karena kedudukanku sebagai paman dari Nabi. Wa hadhihi aydina ilaika bidunur wa nawasina ilaika biqaul. Dan ini dihadapkan kepada pada bawah dosa. Wa nawasina ilaika biqaul, dan juga di umur-umur kami kepada engkau itu juga ada taubat. Jadi meskipun kami ini hamba-hamba yang banyak, tapi kami berharap kepadamu dengan meminta atas dosa-dosa itu, pastilah baik. Maka ya Allah turunkanlah kepada kami hujan. Fa'arkhatis sama'u mithlal jibali hatta akhsobatil ardh wa ashan fa'arfatit as-salam, maka menurunkan oleh langit mithlal jibal seperti gunung, hatta akhsobatil ardh, sehingga yang diturunkan dari langit itu menyuburkan bumi, wa'adab nas, dan manusia menjadi bisa hidup. Wa khataba Umar radhiyallahu ta'ala anhu an-nas, dan berkhutbah oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada manusia. Wa fi khutbatihi qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara lil Abbasi ma yara waladu lil walid. Dan pada khutbahnya Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada Abbas bin Abdul Muttalib sebagaimana memandangnya oleh seorang anak kepada bapaknya. Faqtalu ayyuhan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ammihi al-Abbas, maka ikutlah kamu wahai manusia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ammihi al-Abbas, di dalam mengikuti pamannya yang bernama Abbas. Jadi dengan kita mengikuti paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seperti halnya kita mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattakhiduhu wasilatan ila Allah ta'ala, dan jadikanlah oleh akan Abbas itu sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama bariku hatta saqahumullahu ta'ala, maka tidaklah lama sehingga mereka dihujani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di peristiwa ini merupakan peristiwa yang mungkin langka
Tetapi ini menjadi pelajaran buat kita, orang-orang yang hidup sepeninggalan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada pelajaran dan dasar yang telah diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, agar kita pertama menghormati orang-orang soleh, menghormati para keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghormati para pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, di sini pun mengajarkan tentang pentingnya kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wasilah diringankannya ujian dari Allah yang menimpa kita atau menimpa negeri. Ya, siapa itu? Iya. Iya. Kalau saya ya senantiasa, maka senantiasa ini mereka berdoa terus-terusan sehingga belum sampai meninggalkan tempat Allah turunkan. Nah ini kita sholat istiqomah berkali-kali sudah diturunkan. Lalu kemarin kita baca hadis yang di awal, Rasulullah SAW menganjurkan agar 3 hari sebelumnya kita harus menjalankan amaliyah yang soleh. Jadi amalan-amalan soleh itu bisa menjadi wasilah bagi kita untuk bisa meluluskan hajat. Saya ulang, amalan-amalan soleh yang kita lakukan itu bisa menjadi wasilah bagi kita untuk meluluskan hajat. Kalau kita ini yang mau berdemo hari Kamis itu puasa, saya dapat puasa lagi dari si Yosef Kristen. Pada umat Kristiani diperintahkan puasa di hari Kamis supaya Jakarta tenang. Tawasul itu berarti Tawasul itu ada Islam. Fahadhihi qissatu wa ma ashbahaha dalilun ala jawazi tawassuli bi ahli al-khairi was-salati. Maka kisah ini dan yang menyerupai dengan kisah menjadi dalil atas kebolehan bertawassul dengan ahlul khair dan ahlus salat, dengan orang-orang yang saleh. Akan tetapi karena di sini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertawassul kepada Abbas bin Abdul Muttalib pada saat beliau masih hidup, maka ini mengenai bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia terjadi ikhtilaf. Tetapi mu'allif Syekh Muhammad Muhajir mengatakan bahwa bertawassul kepada orang yang meninggal dunia itu hukumnya sama seperti halnya kita bertawassul kepada orang-orang saleh yang kita pasti. Wa fiha Fathul Abbas bin Abdul Muttalib wa ahli baiti nubuwwah. Dan di dalam kisah ini terdapat keterangan tentang keutamaan Abbas bin Abdul Muttalib dan keutamaan ahli bait dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fadlu Umar li tawaddu'i wa ma'rifatihi bihaqqi. Dan juga ada keutamaan Umar bin Khattab karena tawaddu'nya Umar dan karena makrifatnya Umar dengan kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Jadi
Umar bin Khattab tidak perintahkan sahabat-sahabat lain untuk bertawassul kepada dirinya. Padahal pada waktu itu beliau menjadi Amirul Mukminin. Ini menjadi pelajaran dan contoh buat kita bahwa sesungguhnya bertawadhu, rendah hati itu merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa orang yang tawadhu, maka sesungguhnya di sisi Allah ditinggikan derajatnya. Wa man takabbar, juga sebaliknya. Wa ta'ahu Allah, dan barang siapa orang yang takabur, maka sesungguhnya Allah merendahkan derajatnya. Salah satu sifat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang pertama kali dimaniskan oleh iblis adalah istikbar, merasa dirinya paling alim, paling hebat. Khairul minkum. Mana dengan kondisi kita ini, hujan, kebanjiran, kemarau, kepanasan, kebakaran. Namanya apa? Masuk juga. Ini jadi bahan muhasabah. Di negeri kita banyak orang ulama, banyak orang-orang saleh, tetapi juga mungkin banyak juga ahli maksiat. Maka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada perkataan Ali bin Abi Thalib di dalam bab hurmatil masajid. Di akhir bab itu ditulis oleh Abu Laith As-Samarqandi riwayat yang ini. Saya mengatasi zaman yang akan datang satu masa di mana Islam tinggal sebuah nama, Umal Quran kita Rasul, dan Quran hanya tinggal tulisan saja. Wasyarru ahli dzalika zamani ulama. Wasyarru ahli dzalika zamani ulama. Yakhruju minhum al-fitnah wa ta'udu ilaih. Seburuk-buruknya orang pada waktu itu nanti adalah ulama. Dari mereka keluar fitnah dan fitnah itu kembali kepada mereka. Saya dapatkan di dalam kitab. Sampai belum kondisi sekarang. Ya mudah-mudahan belum. Bahkan Allah aman wa ta'ala fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Fa akhadnahum bima kanu. Wa fi jawazi tawassuli lam yukhalif ahadun min al-ulama'i illa atba'ul wahhabiyah. Dan pada kebolehan bertawassul belum ada yang bermukhalafah seorang pun di antara ulama kecuali pengikut-pengikut Wahabi. Fahum yarawna anna tawassul syirk. Pengikut Wahabi berpendapat bahwasanya bertawassul itu hukumnya syirik. Wastadallu bi qoulihi ta'ala fala tad'u ma'allahi ahada. Dan mereka beristidlal dengan firman Allah Ta'ala fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu berdoa meminta kepada Allah disertakan kepada yang lain. Kalau minta kepada Allah, minta ini ya Rabbi bil Mustafa, dianggapnya. Jadi tidak ada ulama lain tempat itu kecuali atba'ul Wahabi. Ada ayat yang lain pula dari anhu dikatakan
Iya, ya banyak. Kalau cari-cari dalil yang mengatakan bahwa tawasul itu dihukumkan. Waqadiyatu qissati Umar wa dalilun ala jawazi tawassul bil ahya'i faqat la bil amwat. Waqadiyatu qissati Umar, dan qadiyah masalah kisah yang terjadi di dalam Umar ini menjadi dalil atas kebolehan bertawassul dengan orang-orang yang hidup saja, la bil amwat, tidak dengan orang yang mati. Fa Umar tawassala bil Abbas, maka Umar bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib, wa lam yatawassal bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, dan dia tidak bertawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mati. Ini alasan orang yang berpendapat bahwa bertawassul kepada orang saleh hanya boleh ketika dia masih. Wal sahih anna tawassula bi ahli khair ahyatan wa amwatan jaizun. Dan yang benar, yang jelas bahwasanya tawassul dengan ahli khair baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati itu hukumnya jaiz. At-tawassuli bil a'mal shalihah, seperti bertawassul dengan amalan-amalan saleh. Ini namanya minta persekop. Jadi meskipun itu celengannya buat nanti di mana, ya akhirat, ini minta DP sama Allah, ya Allah, dan mintanya sekarang saja. Nah, hal ini sebagaimana kita tahu dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim perihal bertawassul bil a'malis shalih. Tawassul bil a'malis shalih. Jadi kalau kita lihat tawassul bil a'malis shalih yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, semuanya pekerjaan-pekerjaan yang ada intisar yang sangat berat. Pertama, kalau kita lihat dia bertawassul dengan amal soleh ketika sedang dihadapkan dengan pekerjaan yang haram. Pekerjaan yang apa? Yang haram. Dia menyukai seorang perempuan yang masih sepupunya, dia tidak ada orang lain kecuali dirinya, dan dia sudah pasti kan peristiwa yang lama. Dia sangat cinta dan perempuan juga suka, sudah berdua. Perempuannya sudah tidak berpakaian. Kemudian di situ bisa takut kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, ketika anaknya meminta susu, tetap umumnya kita lebih membela anak. Tetapi ketika itu pada saat yang berbarengan orang tuanya juga masih membutuhkan apa? Sementara cadangannya ini kan juga membutuhkan pengorbanan berat sekali antara birrul walidain dengan memenuhi kebutuhan anak. Jadi kalau kita lihat tingginya fadilah birrul walidain, tingginya fadilah birrul walidain. Makanya saya pernah dapat ibarat tapi lupa kalimatnya, makanya tidak salah begini maka kalau diputuskan harusnya ada dua amalan yang disegerakan oleh Allah azabnya di dunia. Yang pertama adalah hukukul walidain, yang kedua adalah aklu mal yatim di ghairi haq. Jadi kalau ada orang hukukul walidain, tak perlu nanti bangkrutnya di dunia yang sudah bangkrut oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, memakan harta anak yatim, nggak perlu nanti di akhirat, di dunianya sudah dipuji oleh Allah Subhanahu. Tiga ya. Terus aku melihat al-baqi. Seperti lihat sini.
Berarti ada ya? Kategori baru berapa ini? Kategori paling besar dan besar. Cuman begini, di kita di bangun itu kadang-kadang suka berlebihan. Jadi kalau ada susah makanya pakai aja sama buyut jaga itu dipercaya benar itu. Buyut jaga itu jual di sana. Sambil buyut jaga itu pakai. Jadi terlalu ke sana lah itu ya. Terlalu dibahas. Kalau buyut jaga itu orang Saudi nggak? Ya, dia jual kerajaan itu. Ya, ini babat Islam ini. Iya. Kita lihat dari di sini. Iya, aku mohon baca. Ini mohon maaf, saya buka aja nggak apa-apa. Karena yang kita haji karangan tulis. Waktu itu subuh, pas lagi kami yang mudik. Jadi Kiai Abu Hemat kata itu keceplosan atau bagaimana? Jadi apa dia sempat bicara? Kalau lu di kampung bisa banyak kali ya? Iya. Jadi kali banyak bayarnya ya. Karena dulu dia waktu di Hizbullah itu kesalahan naik sepeda, itu bareng-bareng kayak orang. Kita nggak tahu bahwa beliau juga sebelumnya cuma jadi 45 juta. Ya, pada saat dia mau datang ke rumah itu lewat kali itu dia ini kali masih banyak bayar karena ada bayar yang sih saya bilang. Kalau nggak jawab bayar kendaraan saya kata gitu. Lo apa kali kita jauh, dan rumah dia. Dia begini. Kalau urusan sama kami, lu tahu saja saya jatuh kaki. Menurut saya sampai berputar itu. Makanya sejak itu saya kalau dulu saya jatuh kaki itu jadi ingat ngaji apa? Ketika dia lagi menangis punya itu, tahu saya sama Syekh. Saya tinggal itu. Sampai saya tulis sampai sekarang kita biasa saya tulis. Kata Kiai, saya jatuh kaki. Waktu itu saya belum tahu sejarah. Jadi itu kita atawassul bil amal salih atau tidak. Artinya apa? Jadi makanya kalau Kiai bilang ibadah itu kalau memang dia itu buyut atau gimana atau orang soleh tidak manusia. Jadi kalau ada kesusahan kita pakai aja dengan dia. Dulu kan Dekat ini. ada namanya Raden Adam Maluta sama istrinya di Mayang Sari. Iya, itu soal juga. Serius masuk. Iya, negara kita. Makanya yang perempuan laku. Jadi kalau mungkin apa perbedaan tawasul dengan banking? Mungkin kalau masih hidup dia bertawasul dengan banking kepada orang. Mereka harus ada Saya ditanya kenapa? kalau masih hidup mungkin dia tawasul itu dianggapnya banking. Iya. Kalau dia dengan tawasul itu kalau sudah kalau masih hidup berarti banking. Iya. Iya.
Kita pakai istilah backing atau apa terserah. Yang penting Allahus somatnya jangan sampai hilang. Backing paling penting esensinya. Mau siapa saja yang penting esensinya jangan sampai hilang. Yang bikin sirik ini karena esensinya yang hilang. Kalau Allahus somatnya hilang ya sudah masuk syirik di sini. Tawasul orang kaya backing aja dan iya. Qala musannif wa qila tatawassul bil wa qila la yajuzu tawassul bil amwal li anna Umar lam yatawassal bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Dan dikata boleh bertawassul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Tidak boleh bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Karena bahwasanya Umar di dalam hadis ini tidak bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mati. Kata Wahabi, iya. Qala al-musannif wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar qala fahasara thawban hatta asabahu min al-matar wa qala innahu hadithu ahdi bi rabbihi rawahu Muslim. Riwayat dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, menimpa kami padahal kami sedang bersama Rasulullah SAW oleh hujan. Orang yang berkata bahasa batal baru Nabi membuka baju, membuka ini pas pada bagian apa ini? Ketika hujan buka bagian. Dan Rasul mengatakan innahu hadithu ahdin bi rabbih. Ini adalah peristiwa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan jelaskan di sini. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka bajunya di depan agar badannya terkena air hujan. Qala syai'u qaluhu fasara tawbahu hatta asabahu min al-matri ay asyafa ba'da badanihi sallallahu alaihi wasallam li'anni isabatul matar. Berkata oleh Syafi'i, perkataan yang fasara tawbahu hatta asabahu min al-matri artinya Rasul membuka sebagian badannya sallallahu alaihi wasallam diajli isabatul matar supaya kena hujan. Tahu di dalam Al-Quran surah Taha ayat 9 Allah berfirman wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarak. Nazzalna minas samaa'i ma'an mubarak. Pada saat saya membaca kitab pun di hadapan beliau, lalu ada riwayat Imam Syafi'i dalam kitab. Ketika hujan, Rasulullah mengeluarkan pakaian-pakaian yang ada di rumah. Kalau bahasa kita main hujan-hujan. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Mengapa kau keluarkan pakaian-pakaian yang ada di rumah? Dia mengatakan, "Banazzalna wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, banazzalna minas samaa'i ma'an mubarak." Qauluhu hadithu 'ali bi rabbih ya'ti bi takwini rabbih. Hadithu 'ali bi rabbih yang mengatakan itu bi takwini rabbih. Ini ada hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal makna ala al-matar rahmatun min Allah. Pengertian tadi itu ahdi bi rabbi yang katakan bahwasanya hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi tariqatil ahdi bi khalqillahi ta'ala fa yatabarrahu biha. Wa hiya tariqatul ahdi bi khalqillahi ta'ala. Dan itu adalah masa yang baru bi khalqillahi ta'ala dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Barusan saja Allah telah menurunkan fa'itabarrahu biha, maka ia bertabarruk dengan mengambil berkah dengan yang Allah menurunkan. Wa fil hadits dalilun liqali ashabiha innahu istahabu an yushbara ghayru rawatihi li awwal al-matar biyadaha. Dan pada hadis itu menjadi dalil untuk perkataan ashabnya bahwasanya disunahkan membuka selain awalnya karena untuk mula-mula hujan supaya mengenai badan. Jadi ini makanya dulu ini menjadi kuat orang kuat desa-desa di kampung-kampung. Kalau hujan yang pertama kali turun itu kalau bisa air disimpan
Dan diusahakan jangan sampai hujannya yang turun dari genteng. Jadi nadanya di tengah-tengah. Lama. Dulu tuh begitu. Di kampus saya masih lama. Kalau musim kering lama, musim mereka. Begitu masuk musim hujan dan musim genteng itu musim hujan. Gitu. Nggak taruh ember di depan rumah. Ternyata di sini hadis ini menjadi dalil bahwa air yang qariibun ahdi min rabbih itu artinya hujan yang baru pertama kali turun. Hujan yang baru pertama kali turun. Itu tabarrukia itu mengambil berkah dengan qariibun ahdi min rabbih. Ya. Ya hujan es hujan. Tapi yang lagi ditunggu ini hujan emas. Walafzul hadits qala Anasun asabana nahnu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqar. Telah menimpa kami wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taubat hatta asabahu min al-matar. Maka membuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bajunya sehingga mengenai dirinya dari Fakulna ya Rasulullah lima sanata hadha. Ya Rasulullah lima sanata hadha. Qala annahu hadithu ahdi bi rabbi. Karena bahwasanya ini adalah peristiwa yang baru datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang menjadi dalil bahwa sebagian ashab kami itu kalau pertama kali hujan datang mereka sengaja main hujan-hujanan, maka ada yang ambil airnya dijadikan syifa. Kenapa? Dia tabarruk biha untuk menghidupkan. Qala musannif Allah. Tapi kenapa rezeki itu diidentikan dengan langit hujan? Bahwa kita sama rezeki langit. Ya saya rasa rizki mau dari langit mau dari bumi itu sah-sah. Jadi kalau seandainya kita berasumsi bahwasanya rizki itu diidentikan oleh Allah itu dari langit, saya pikir itu terbatas saja.